Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dia Rahmianti. Pada kesempatan STU kali ini, saya akan mempresentasikan satu buah topik tentang ekokardiografi dengan judul Echocardiographic Assessment of Myocardial Strain. Ini disclosure dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Sebagai pendahuluan, ekokardiografi merupakan salah satu pemeriksaan non-invasif yang mempunyai peranan penting pada bidang kardiovaskular, antara lain sebagai pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dari penyakit, sebagai pemandu pada tindakan intervensi, dan untuk memprediksikan atau dapat memprediksi dari outcome klinis. Meskipun pemeriksaan penunjang lain, contohnya MRI, magnetic resonance imaging, ataupun CT scan imaging, itu merupakan pemeriksaan diagnostik yang juga sangat bermanfaat, tetapi hingga saat ini penggunaan dari ekokardiografi masih digunakan secara luas disebabkan karena dia adalah risiko rendah, kemudian dia mobile, portable, dan mempunyai resolusi yang cukup komparatif atau comparable dibandingkan dua pemeriksaan yaitu MRI dan juga CT imaging. Ini adalah pemeriksaan konvensional ekokardiografi. Seperti kita yang ketahui, setiap modalitas, setiap pemeriksaan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari pemeriksaan konvensional ekokardiografi, dia dapat menganalisis dari pergerakan ventrikular, dinding ventrikel. Kemudian juga dia dapat mengakses fungsi regional dari miokard. Tetapi kekurangannya dia sangatlah subjektif, kemudian sangat tergantung dari operator, mempunyai variabilitas yang tinggi baik intra maupun inter-observer. Kemudian untuk mengevaluasi deformasi dia sangat terbatas. Sedangkan beberapa tahun terakhir pemeriksaan parameter yang menampilkan velositas, kemudian displacement, dan juga deformasi sangat-sangat berharga untuk menunjang atau melengkapi dari pemeriksaan ekokardiografi yang secara komprehensif dan reliable. Kemudian ini adalah basic konsep dan terminologi. Apakah yang menjadi perbedaan dari myocardial wall motion dan juga deformasi dari dinding. Kalau pada myocardial wall motion itu kita tidak dapat menilai dari pergerakan bagian-bagian tertentu dari sebuah objek, tetapi kita menilai pergerakan secara keseluruhan, sehingga kita tidak dapat membedakan adanya pergerakan pasif maupun aktif dari jaringan-jaringan miokard. Sedangkan pada pemeriksaan deformasi yang ditentukan atau dinilai dengan adanya strain dan strain rate, kita bisa menilai adanya pergerakan dari bagian-bagian objek tersebut, sehingga kita bisa menilai secara pasif maupun aktif dari pergerakan jaringan miokard. Kemudian strain ini identik dengan deformasi. Pada pemeriksaan satu dimensi, deformasi ini hanya terbatas pada pemanjangan maupun pemendekan. Sedangkan pada pemeriksaan dua dimensi, deformasi ini tidak terbatas pada pemanjangan dan pemendekan pada satu arah. Deformasi dapat terjadi pada garis X maupun garis Y, sehingga pada pemeriksaan 2D strain itu mempunyai 4 komponen, yaitu 2 komponen normal strain dan 2 komponen shear strain. Bagaimana dengan pemeriksaan 3 dimensi? Seperti pada pemeriksaan myocardial segment, pemeriksaannya ini terbagi menjadi 6 dari shear strain dan juga 3 dari normal strain. Sehingga pemeriksaan 3 dimensi ini mempunyai total 9 strain komponen yang harus diidentifikasi. Pada pemeriksaan yang kita lakukan sehari-hari, kalau kita menggunakan pemeriksaan secara satu dimensi, kita mendasarkan pada pemeriksaan tisu Doppler imaging. Sedangkan pada pemeriksaan dua dimensi, kita mendasarkan pada, ataupun tiga dimensi juga bisa, kita mendasarkan pada penilaian berdasarkan speckle tracking imaging.
Seperti kita ketahui, seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa setiap pemeriksaan maupun setiap komponen itu pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari tisu Doppler imaging, dia high frame rate, kemudian dapat offline maupun online analisis. Sedangkan kelebihan dari speckle, dia merupakan angel independent, kemudian dapat menilai multiple dari dimensi, kemudian gangguan atau artefaknya itu sedikit, dan dia bisa semi automatik. Nah, ini adalah arah dari pemeriksaan cardiac strain. Pada prinsipnya terdapat longitudinal strain, radial strain, maupun circumferential strain. Dan juga ada satu tambahan lagi, yaitu rotasional. Tetapi yang sering kali digunakan yaitu pemeriksaan yang secara longitudinal. Jumlah ataupun penilaian dari deformasi, baik yang positif maupun negatif strain itu biasanya diekspresikan dalam bentuk persentase. Positif strain menandakan penebalan atau pemanjangan, sedangkan negatif strain menandakan dari pemendekan. Selama kontraksi, semua parameter dapat menebal dan memendek. Contohnya yang mengalami penebalan yaitu radial strain yang biasanya nilainya adalah positif. Kemudian kalau circumferential dia biasanya shortening atau negatif. Longitudinal dia biasanya shortening atau negatif. Semua part ini, semua bagian ini sangat berguna untuk menilai fungsi kontraktilitas. Tapi yang nilainya bermakna biasanya adalah dari longitudinal strain. Sedangkan strain rate tidak diidentifikasikan sebagai laju kecepatan untuk terjadinya deformasi. Laju satuan regangan adalah per second, dan kemudian laju lokal deformasi atau regangan persatuan waktu sama dengan perbedaan kecepatan persatuan panjang. Nah, ini bagaimana kita mengakuisisi atau mengambil gambar. Yang pertama, kita harus memasang ECG-nya atau kita istilahnya elektrokardiogram gating. Karena tanpa ECG kita tidak akan tahu fase-fase apa yang kita ambil. Kemudian kita juga harus mengambil minimal 3 siklus dari cardiac cycle dengan detak jantung yang identik atau sama. Apabila kita mendapatkan pasien dengan detak jantung yang bervariasi maupun pada pasien misalnya dengan kasus atrial fibrilasi, maka hal ini tentunya akan menjadi lebih susah kita mengambil dari tracking untuk nanti trackingnya. Kemudian untuk image optimizasi kita harus familiar tentunya dengan vendor dan juga dengan software dari mesin tersebut. Untuk view dari gambar, biasanya kita mengambil view apical, yaitu apical 4 chamber, apical 2 chamber, dan juga aplax. Jangan lupa kita untuk menempatkan pasien pada posisi left lateral decubitus dan juga frame rate-nya berkisar antara 40 sampai 90 Hz. Nah, ini adalah region of interest dari speckle tracking. Kita bagi dua bagian, yaitu left region dan right region. Dan juga ini bullseye-nya yang terdiri dari 17 segmen. Kemudian untuk trackingnya kita memposisikan terutama pada fase end diastolik dan juga end sistolik. Untuk tracking dari bagian-bagian region of interest bisa kita gunakan secara semi otomatis. Nah, ini bagaimana kita mengaktifasi program, kemudian kita menentukan gambar apikal mana yang akan diambil, kemudian kita akan memberikan tanda atau memberikan poin pada bagian LV, apex, dan anular. Kemudian kita akan memproses data, apabila datanya reliable, maka dapat kita jadikan sebagai patokan atau kita dapat set. Tetapi apabila pada bagian penentuan region of interest-nya ini terdapat 2 atau lebih segmen yang tidak reliable, maka sebaiknya penghitungan dari GLS ini dihindari ataupun diulangi lagi dari awal. Yang sebelah kiri ini merupakan gambar dari speckle tracking, di mana ada titik-titik dari strain-nya, dari tracking-nya ini. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah
bentuk 4 format gambar. Yang pertama adalah format berupa parametric preview, berupa segmental atau regional strain view, kemudian dari M-mode-nya, dan juga pada posisi peak sistolik dari strain-nya. Ini adalah gambar bullseye yang berupa 17 segmen. Warna merah ini menandakan bahwa dia pada posisi normal atau pada gambaran yang normal, nilai yang normal. Kemudian warna biru ini menandakan bahwa dia abnormal, sedangkan pada warna pink atau merah muda ini menandakan adanya penurunan dari strain-nya. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini adalah contoh dari 4 gambar. Yang pertama adalah pada orang normal, semuanya tampak merah. Kemudian pada pasien dengan hipertrofi kardiomiopati apikal, ini terdapat juga warna biru dan menandakan adanya abnormal di sini, dan juga pada penderita amyloidosis dan pada septal dari infark miokard. Bagaimana interpretasi dari strain tersebut? Karena adanya variabilitas dari intervendor dan intersoftware, maka disarankan bahwa serial assessment atau penilaian serial penilaian dari GLS ini sebaiknya menggunakan vendor dan juga software yang sama. Dari guideline American Society of Echocardiography yang terakhir yang dikeluarkan tahun 2015, bahwa range normalnya ini bervariasi, tetapi pada nilai kurang dari 20 dengan deviasi standar plus minus 2 ini dapat diekspektasikan atau ditengarai bahwa nilai min 20 plus minus 2% ini merupakan nilai pada orang normal. Ya, seperti saya bilang tadi, apabila kita mendapatkan 2 region of interest atau 2 myocardial segmen pada satu view yang nilainya suboptimal, maka sebaiknya kalkulasi dari GLS ini dihindari atau diulang lagi pemeriksaannya dari awal. Nah, ini adalah pemeriksaan dari kurva dari analisis dari LV. Ini merupakan yang ada dari velo, kemudian dari sonografer, dan dari peserta didik. Disarankan bahwa kita untuk mendapatkan nilai yang akurat, kita sebelumnya sudah melakukan latihan untuk 50 gambar GLS sebelum kita melakukan pemeriksaan GLS. Adapun aplikasi aplikasi klinisnya tentu saja pemeriksaan strain ini sangat berguna pada berbagai macam penyakit jantung dan juga pada berbagai macam kondisi kardiak. Dari pemeriksaan strain longitudinal, radial, sirkumferensial, maupun pemeriksaan strain rate, ditengarai bahwa yang paling bermanfaat itu adalah global longitudinal strain yang dapat digunakan pada pemeriksaan sehari-hari. Adapun reduksi kurang lebih 15% dari baseline diidentifikasikan bahwa sudah terjadinya disfungsi nilai normal LV atau disfungsi subklinikal dari LV. Bagaimana dengan atrial dan ventricular strain? Beberapa studi klinis menunjukkan bahwa volume dan ukuran dari atrium kiri dua-duanya dapat sebagai prediksi dari adanya kejadian kardiovaskular. Kemudian adanya pada pasien atrial fibrilasi, atrial strain ini merupakan faktor prognostik yang sangat penting terutama untuk pasien-pasien dengan atrial fibrilasi yang rekuren. Karena ditengarai apabila dia sering terjadi berurang, maka terdapat korelasi kuat dengan adanya fibrosis dari atrial. Atrial strain ini juga merupakan faktor prognosis yang sangat penting pada penyakit-penyakit katup mitral dan pada penyakit kardiomiopati hipertrofi. Pada penyakit valvular heart disease, kegunaannya terutama apabila kita susah sekali untuk melakukan pembedahan. Kita juga bisa menentukan pada pasien-pasien dengan mitral regurgitasi, pada pasien-pasien dengan aorta stenosis berat, atau pada pasien-pasien yang ada di tengah-tengah, yaitu misalnya pada pasien-pasien yang dengan aorta regurgitasi, ini moderate to severe. Kita bisa melakukan pemeriksaan baik itu LV strain maupun atrial strain. Pada pasien-pasien dengan
congenital heart disease, penilaian deformasi miokard ini sangat membantu, terutama pada penilaian dari ventrikel kanan dan juga single ventricle atau adanya kelainan abnormalitas dari left ventricle dengan ejeksi fraksi baik yang abnormal maupun yang tidak normal. Pada pemeriksaan pasien dengan kardiomiopati, tentu saja sangat bermanfaat. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa pada pasien dengan hipertensif kardiomiopati ini hypertensive heart disease atau hipertensi kardiomiopati, GLS-nya sedikit menurun. Sedangkan pada pasien-pasien dengan hipertrofi kardiomiopati, GLS-nya sangat menurun. Adapun pada pasien-pasien dengan infark miokard, kita bisa melihat di sini adanya penurunan dari GLS, dan juga pada bullseye kita bisa melihat regio-regio mana yang mengalami penurunan maupun misalnya ada gangguan kinetik ataupun tidak bisa bergerak atau akinetik, dan juga kita bisa menilai regio-regio mana yang masih normal, sehingga kita bisa sebagai pemandu apabila pasien-pasien dengan myocardial infarction ini akan dilakukan tindakan. Biasanya kita juga melakukan pemeriksaan dobutamin stress echo, jadi kita menggunakan dobutamin dimulai dari dosis rendah hingga dosis yang optimal, kemudian kita memasang ECG, dan kita melakukan pemeriksaan melihat dari regio-regio dari ventrikel kiri terutama. Nanti kita bisa menilai apabila didapatkan peningkatan yang misalnya pada mulanya tidak dapat bergerak atau akinetik, kemudian setelah pemeriksaan dobutamin stress echo kita mendapatkan perbaikan atau dari segmen yang akinetik menjadi diskinetik atau mungkin bisa menjadi normokinetik, berarti masih ada kesempatan atau masih ada celah untuk kita melakukan tindakan intervensi. Ini adalah contoh pada pasien yang dilakukan kemoterapi. Biasanya kita melakukan ekokardiografi ini secara bertahap, yaitu sebelum dilakukannya kemoterapi 3 bulan pasca dalam masa kemoterapi, dan juga 5 atau 6 bulan pasca atau setelah dilakukan tindakan kemoterapi. Bisa dilihat bahwa pada fase ini contoh kasus saja pada awal sebelum dilakukan kemoterapi ini GLS-nya masih dalam batas kurang lebih normal, tetapi setelah dilakukan kemoterapi, mungkin ada bahan-bahan kemoterapi yang kardiotoksik, kita mendapatkan penurunan dari GLS sehingga bisa kita simpulkan bahwa ada penurunan dari fungsi ventrikel kiri. Meskipun misalnya kita mendapatkan EF yang secara konvensionalnya itu masih dalam batas normal atau sedikit penurunan. Nah, ini adalah pasien dengan gambaran amyloidosis. Jadi pada pasien amyloidosis kita juga bisa mendapatkan segmen-segmen mana yang ada gangguan kinetik, segmen-segmen mana yang masih dalam batas normal. Biasanya segmen basalnya dia masih dalam batas normal, tetapi hasil pada amyloidosis juga bisa bervariasi. Sebagai konklusi, pemeriksaan speckle tracking ini merupakan pemeriksaan yang sangat menjanjikan dan dia bisa memprediksi dari cardiovascular event yang akan terjadi. Selain itu, pemeriksaan ini semi otomatis, kemudian non-invasif, dan berbiaya sangat rendah. Tetapi diperlukan latihan, kemudian pendidikan, dan juga tentunya pemeriksaan yang secara cermat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.